Pemirsa, saat ini kami sudah kehadiran Habib Nabil Al-Musawa. Kami persilakan kepada narasumber Maria jika ingin bertanya langsung persoalan mengenai Islamophobia maupun kelompok Taliban yang menguasai Afghanistan. Urut dari sini ya. Silakan Bang. Ustadz, kita hanya berkenalan di Twitter, belum pernah ketemu. Saya mau bertanya ya, ini kan dunia terpecah soal pendapat tentang Taliban. Sebagian mengatakan ini bukan Islam, mengekang perempuan. Mengatakan maksudnya ini mengekang perempuan, ini kekerasan terhadap perempuan. Kan fokusnya di situ salah satunya. Jadi dianggap ini bukan ajaran Islam, maka dia sebenarnya tidak mengajarkan, tidak membawa ajaran Islam, hanya kedok saja. Nah, ISIS berbeda lagi, memenggal kayak apa, memperkosa budak dan seterusnya. Saya penasaran Ustadz, perbedaan ini sebenarnya mana yang menunjukkan bahwa ini adalah cara pandang Islam, ini bukan Islam. Di mana batasnya itu antara tiga kelompok ini? Taliban, ISIS maupun Al-Qaeda misalkan. Semua kan mengaku membawa Islam, tapi dari bentuknya seperti apa secara fisik yang bisa kita lihat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin para tokoh, para kiai yang dimuliakan Allah. Jadi tadi pertanyaan terkait dengan apa bedanya antara Taliban, ISIS, Al-Qaeda. Ini yang saya ketahui, ya, mohon nanti para politisi lebih paham. Tapi yang saya ketahui, pertama adalah kalau Taliban itu di dalam sejarahnya, ya mereka tidak menyerang masyarakat sipil, ya itu berbeda dengan ISIS. Ya, ISIS berapa kali menyerang misalnya kelompok Syiah, ya di Khurasan dan sebagainya. Jadi mereka juga menyerang sipil. Kalau Taliban hanya militer sama pemerintah. Yang kedua, sepengetahuan saya bahwa Taliban itu juga dia tidak punya cita-cita untuk khilafah gitu ya. Berbeda dengan ISIS. Kalau ISIS itu target mereka, tujuan mereka adalah khilafah Islam internasional gitu ya. Kemudian yang ketiga, perbedaan Taliban dengan ISIS, Taliban itu mayoritas sukunya adalah Pushtun ya. Jadi mereka lebih kepada persatuan faksi-faksi yang ada di situ ya. Berbeda dengan ISIS ya, kalau ISIS itu dia mentargetkan kalau menang di Afghanistan mereka akan melanjutkan melawan Amerika dan juga NATO. Lalu tadi juga ditanyakan, lalu bedanya dengan Al-Qaeda. Al-Qaeda juga berbeda juga. Al-Qaeda ini dari sisi ajaran agama mereka adalah Wahabisme garis keras ya. Sementara kalau misalnya Taliban itu beberapa informasi menyatakan ada yang Wahabi, ada juga yang Hanafi ya. Kemudian juga sebagian akidahnya Asy'ari jadi campur ya. Nah, itu mungkin beberapa perbedaan, tapi saya mungkin tergelitik ingin menyampaikannya dari apa yang tadi disampaikan oleh para tokoh-tokoh ini yang saya hormati. Kita seringkali lebih banyak membahas negeri orang begitu ya. Jadi maksud saya begini, bahkan judulnya aja ya apa namanya Taliban dan Islamophobia. Jadi menurut saya itu ekstrim ya. Jadi memahami orang lain ya dengan kacamata kita dan sebagainya itu ekstrim. Kita misalnya dulu ingat waktu kita apa namanya merdeka itu oleh Belanda kita dicap sebagai teroris ya dan sebagainya. Ya kenapa? Karena teriaknya Allahu Akbar gitu ya, Islam ya. Nah, jadi saya malah lebih cenderung Mas Mustafa dan juga para tokoh yang saya hormati, ini saya lihat representasi dari tokoh-tokoh besar ya, Mas apa namanya Taufik Damas ini dari PWNU ya. PBNU sendiri sempat ketemu beberapa waktu yang lalu. Kemudian Mas Mustafa dari PP Muhammadiyah ya. Ini ormas-ormas Islam besar. Kenapa enggak kita mencoba untuk justru kita yang komunikasi ke sana, ormas. Buktinya tadi dikatakan ya beberapa ulama ya apakah Taliban atau bukan tadi sudah pernah ke sini. Ya, artinya apa? Mereka tertarik untuk ngobrol. Mungkin bahasa sesama ulama dengan ulama itu lebih nyambung daripada pemerintah dengan pemerintah. Mas Mahfud Siddiq misalnya dari kelompok partai. Mas Bahrawi juga dari pemerhati politik. Jadi saya pikir ini kalau memang kita bagus, ya kita justru adakan komunikasi. Jadi bukan dari awal udah suuzon, ya lalu kemudian seolah-olah dibenturkan. Saya kira mungkin bukan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami persilakan kepada narasumber yang lain. Selanjutnya. Habib, silakan. Mohon maaf, ini menyikapi persoalan Taliban ini kan kemudian membuat kita ini seolah-olah terbelah perspektifnya. Betul. Bukan terbelah dalam sisi persatuannya, tapi perspektifnya saja. Betul. Sedikit banyak ini akan berpengaruh terhadap masyarakat kita yang ada di Indonesia. Nah ini kalau saya tidak mau bertanya, saya minta saran yang
yang paling bagus untuk masyarakat kita, supaya marilah kita, mohon maaf, kita lebih berkonsentrasi terhadap keadaan sekitar seperti yang Habib tadi dauhkan. Jadi cobalah kita itu memoderasi agama itu supaya yang di sekeliling kita dulu lah gitu. Ya mudah-mudahan sih ini betul. Jadi itu aja Habib, mohon nasihatnya. Baik. Makasih banyak Mas Bahrawi dan para pemirsa yang dimuliakan. Jadi saya ingin menyampaikan ya bahwa ada satu ayat di dalam Quran yang menyatakan, surah Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami sudah menjadikan kalian, wahai umat Muhammad, itu menjadi umat yang tengah-tengah, yang adil, yang moderat, ya, yang berada di tengah, tidak ekstrim, ya. Kenapa? Supaya kalian menjadi saksi bagi seluruh manusia, dan juga supaya seluruh manusia itu nanti Rasul menjadi saksi atas kalian semua. Nah, para ulama menyatakan ya kaitan dengan wasata di sini itu di dalam bahasa Arab dikatakan la ifrat wala tafrit. Tidak ekstrim kanan, tidak juga ekstrim kiri. Nah, ini seolah-olah tadi dikatakan di negara kita ini dibenturkan dua ekstrim ini. Ya. Jadi sedikit yang berada di tengah-tengah. Salah satu contoh, saya kemarin membaca doa itu dibawa ke ekstrim kanan, ekstrim kiri, dibenturkan gitu ya. Dua Habib, satu bilang ini mencaci pemerintah, satu bilang ini Habib memuji pemerintah. Padahal kita tengah-tengah gitu ya. Nah, jadi saya kira mungkin perlu ini umat ya diajak ke titik tengah ya. Kelompok yang pertama tadi ekstrim kanan akhirnya menjadi fonisiun, tukang vonis. Oh, kok begini salah, begini ekstrim, begini syirik, begini ini kafir. Akhirnya kemudian jadi jihadis, teroris nanti ujungnya ya. Nah, kemudian yang ekstrim kiri begitu, jadi minderiun gitu ya. Minder apa-apa Islam tuh mirip barat, harus sama dengan barat. Kayak tadi misal pembahasan soal Afghanistan, kenapa nggak kita membahas juga bagaimana peran Amerika di situ? Apa manfaatnya dia selama sekian lama ada di situ? Di Irak dia bikin hancur Irak, ya, di Libya dia bikin hancur Libya, sekarang bikin hancur Afghanistan. Perlu perspektif yang menurut saya kita ada di tengah. Kita tidak kemudian menghakimi semua orang itu, tapi mencari titik tengah sehingga semuanya bisa bersatu di dalam satu pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih banyak Habib Nabil Al-Musawa sudah hadir di Catatan Demokrasi, Pak Taufik Damas, Pak Islah Bahrawi, Pak Mahfud Siddiq, dan juga Bang Mustafa Nara. Ya, perlu kami tekankan sekali lagi bahwa tayangan ini bukan sebagai ajang provokasi, justru kami di sini ingin mencari klarifikasi seperti tadi yang sudah dipesankan oleh Habib Nabil Al-Musawa. Kita di sini untuk kemudian mempersatukan kembali berbagai aspek, kemudian berbagai kalangan di Indonesia. Demikianlah Catatan Demokrasi pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Sugah. Dan saya Andromeda Merkuri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Isa, Habib Nabil, kita bisa bergabung.